Muradi ini kan sebagai peneliti ya, Bung Muradi sudah melihat dari waktu ke waktu pemilu berjalan. Apakah itu sudah tercapai seperti tadi harapan tadi, bahwa hasil dari demokrasi itu adalah kesejahteraan? Apakah memang sudah tercapai atau memang masih dalam proses atau masih hangat-hangat gitu? Kira-kira gimana? Iya, saya kira ini prosesnya sudah berjalan. Iya. Kalau saya lihat yang sederhana saja di tingkat empir, di tingkat personal misalnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rutin Sekian melakukan acara kontes kita hari ini, berbincang-bincang. Ini yang kedua kali ya bersama Bung Rodi. Yang kemarin, yang tadi sudah selesai. Ini kita lanjut yang kedua. Ini mungkin lebih seru ya, karena memang beliau ini juga akademisi ya, akademisi, peneliti. Jadi begitu banyak wawasan yang akan mungkin disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mendengarkan dengan jelas dan seksama. Jadi waktu cerita kembali lagi, kemarin memang kita waktu awal itu memang kurang waktunya ya. Di samping juga pada saat itu ya, sinyalnya masih kurang bagus. Iya. Nah ini sudah langsung, mudah-mudahan jelas nanti kan gitu. Mungkin kita nanti berbicara tentang penyelenggara pemilu. Iya. Bagaimana penyelenggara pemilu, bagaimana nanti demokrasi di Indonesia, bagaimana ke depan, bagaimana ekonominya gitu kan. Jadi nanti bisa Bung Rodi sampaikan. Bisa mungkin Bung Rodi sampaikan secara singkat ya, hubungan Bawaslu dengan pemilu damai. Boleh sedikit-sedikit. Kalau panjang juga boleh. Oke. Tapi jelas gitu ya. Baik, terima kasih Pak Lutsin. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada. Saya kira memang gini, seringkali kan kita membayangkan dan mengharapkan bahwa pemilu itu damai dan Bawaslu bisa melakukan pencegahan terhadap penyelenggaraan pemilu. Seperti tugasnya ya. Betul, itu kenapa tugas Bawaslu hari ini kan bukan hanya pengawasan yang difokuskan pada penindakan gitu ya. Tetapi lebih menitikan titik berat pada yang namanya pencegahan. Nah, cuman saya mau garis bawahi, jadi pemilu yang damai itu perlu kita pahami secara baik, bahwa pemilu yang damai itu bukan kemudian tidak ada kritik, tidak ada protes dan lain sebagainya. Itu bukan bayangan dari pemilu yang damai. Itu bukan pemilu damai. Ya, yang dibayangkan dari pemilu yang damai itu adalah semua pihak, multi stakeholder itu bisa memainkan peran sesuai porsinya. Iya. Tanpa menghancurkan rumah bersama yang namanya demokrasi. Demokrasi itu sendiri. Ya. Jadi kemudian setiap orang itu punya hak gitu kan, untuk menyampaikan pendapatnya, untuk berekspresi, untuk memberikan kritik. Tapi pada saat yang sama mereka juga punya kewajiban untuk menjaga bahwa rumah bersama yang namanya demokrasi Indonesia itu yang sudah kita bangun sekian lama dengan darah, dengan keringat ini, itu harus tetap berdiri. Harus dijaga. Ya, jadi ukuran pemilu damai yang saya bayangkan itu adalah rumah yang kemudian di dalamnya itu ada berbagai dinamika politik, tapi rumahnya tetap kokoh berdiri. Ya. Demokrasi tetap dijaga. Nah karena itu kemudian Bawaslu yang tugasnya itu adalah pencegahan dan penindakan, itu jangan membayangkan bahwa rutenya untuk jalan ke sana itu kemudian yang adem ayem saya tidak juga. Tapi Bawaslu kemudian bisa memfasilitasi sebuah ruang bersama yang di dalamnya itu ada dukungan, ada kritik dan seterusnya. Tetapi dukungan dan kritik dan tuntutan lain sebagainya itu tujuan akhirnya adalah bagaimana membuat rumah demokrasi itu semakin kokoh. Kira-kira. Jadi dalam demokrasi itu ada pemilu, itu bagian dari demokrasi juga. Tapi apakah pemilu ini bisa berdampak kepada demokrasi ekonomi kita? Apa dampaknya kalau kita melaksanakan pemilu itu sendiri? Apakah ada dampak antara pemilu dan demokrasi ekonomi? Gitu?
Ya, saya kira kalau ini saya coba mundur jauh sejak Indonesia berdemokrasi pertama kali di era Bung Karno. Bung Karno itu membayangkan bahwa kita berdemokrasi secara politik saja tidak cukup. Gitu. Demokrasi harus sampai pada yang namanya ekonomi. Nah karena itu politik itu hanya merupakan instrumen untuk kemudian kita menciptakan yang namanya keadilan sosial dan seluruh rakyat Indonesia. Nah apa yang kemudian kita lakukan di ruang demokrasi politik itu ujungnya adalah yang kesejahteraan yang saya sampaikan tadi. Nah karena itu saya kira ketika kita berpolitik, ujungnya adalah kita menghasilkan tokoh-tokoh politik, kita menghasilkan kebijakan-kebijakan politik, kita menghasilkan proses politik itu yang kemudian menghasilkan aturan politik itu yang kemudian bisa mengarah pada apa yang disebut sebagai keadilan sosial itu. Jadi saya kira politik dengan tujuan itu adalah dua hal yang tidak terpisah. Dalam hal ini kan sebagai peneliti ya, Bung Muradi sudah melihat dari waktu ke waktu pemilu berjalan. Apakah itu sudah tercapai seperti tadi harapan tadi bahwa hasil dari demokrasi itu adalah kesejahteraan? Apakah memang sudah tercapai atau memang masih dalam proses atau masih hangat-hangat gitu? Kira-kira gimana? Iya, saya kira ini prosesnya sudah berjalan. Iya. Kalau saya lihat yang sederhana saja di tingkat empir, di tingkat personal misalnya. Hari ini ruang-ruang otoritas politik dan ekonomi itu mulai menyebar luas. Paling sederhana kita ambil contoh kasus di penyelenggara pemilu. Hari ini kan siapapun bisa menjadi penyelenggara pemilu. Terbuka ruang untuk berproses di sana. Semua dilakukan dengan prosedur yang demokratis dan seterusnya. Nah, ruang ini salah satu saja. Tapi contoh yang lain hari ini kita merdeka untuk memilih rute kita menuju kesejahteraan dengan pintu pemilu dan demokrasi. Jadi saya kira mungkin secara kualitas kita masih butuh waktu panjang. Tetapi kita tidak bisa berhenti di sini dan membayangkan jalan pintas, tidak. Kita harus melewati tahapan-tahapan yang masih panjang. Tetapi secara jumlah, kuantitas, saya kira ini cukup menyebar ke seluruh Indonesia. Meskipun kemudian masih diikuti dengan praktek-praktek penyelewengan yang kecil-kecil oleh oknum-oknum tertentu. Tapi saya kira itu bagian dari dinamika ya, dan bagian dari proses, bagian dari pembelajaran. Nah, hari ini penyelenggara pemilu di berbagai daerah itu menjadi bukti nyata gitu, bahwa kemudian demokrasi yang kita andaikan akan berujung pada demokrasi politik yang berujung pada demokrasi ekonomi dan seterusnya itu sudah terjadi atau sekarang sudah mulai berproses. Memang butuh waktu ya, butuh waktu dan tidak mungkin butuh waktu yang pendek. Amerika Serikat saja butuh ratusan tahun. Jadi ini saya tidak sedang mengatakan untuk membuat kita pesimis, tetapi optimis ya. Kita harus optimis dan perjalanan itu kan di setiap masa itu dengan masing-masing keadaan masing-masing. Jadi kita harus bisa berproses terus-menerus. Kalau dilihat dari segi regulasi ya, di undang-undang itu kan sudah jelas disebutkan bahwa misalnya di pasal 1 ya, bahwa kemudian di pasal 22 bahwa itu diselenggarakan oleh suatu penyelenggaraan atau KPU ada Bawaslu di situ sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kira-kira ke depan ini arah demokrasi Indonesia ke depan itu bagaimana sih? Apakah begini-begini itu? Atau kita tadi kembali kita harus optimis bahwa demokrasi Indonesia ini akan membawa kesejahteraan. Gimana kira-kira? Karena di regulasi sendiri itu sudah disebutkan. Ya, saya kira masa depan demokrasi Indonesia ini sudah semakin jelas. Bagi saya sudah semakin jelas dengan keberadaan dan kinerja dari lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Kalau kita mau lihat dari aspek itu, kita lihat yang pertama Bawaslu misalnya, Bawaslu sudah definitif sampai di kabupaten kota dengan kewenangan yang sudah cukup kontekstual ya, mereka dikasih ke beberapa kewenangan itu, dan KPU sendiri itu juga sudah jauh berbeda, bahkan terlebih dahulu menjadi lembaga yang definitif. Dan dengan begitu maka persiapan dan penyelenggaraan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan demokrasi di setiap periode politik itu dapat berjalan dan berkelanjutan. Nah, yang kita butuhkan kan itu, ada pembelajaran dari setiap hajatan politik.
Bahkan kalau kita lihat tahapan hari ini, termasuk kehadiran saya sampai ada di sini hari ini sama teman-teman itu, ini kan bagian dari melihat bagaimana proses politik, proses pemilu menuju 2024 itu yang telah berjalan dengan tahapan-tahapan. Nah, kita bisa belajar dari sini. Setiap tahapan ini kita punya nilai-nilai pembelajaran yang bisa kita ambil, dan itu sangat baik bagi fondasi masa depan demokrasi. Jadi kita sudah on the track. Tinggal pilihannya, pertanyaannya adalah on the track ini kita mau pertahankan untuk terus ke depan, atau kemudian demi kepentingan sesaat yang sangat pragmatis kita menghancurkan jalan yang sudah kita bangun sekian lama, sekian panjang sejak 98. Bahkan sebenarnya sejak Indonesia pertama kali merdeka, pilihan kita adalah demokrasi. Hanya kemudian dalam perjalanan ini kita diinterupsi oleh beberapa praktek-praktek rejim yang kepentingan tertentu. Itu saya kira itu bagian dari sejarah dan bagian dari pembelajaran proses yang harus kita ambil maknanya. Dari sekian tadi kita cerita, dengan demokrasi tidak terlepas dari kebenaran. Untuk pertanyaan terakhir, harapan-harapan untuk Robi sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai pakar APD gitu. Apa harapannya kepada Bawaslu, kepada KPU dan peserta pemilu supaya demokrasi yang sudah kita bangun bersama-sama ini, reformasi yang sudah kita buat beberapa tahun yang lalu, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan itu tercapai. Apa harapan-harapan atau mungkin masukan kepada peserta pemilu, penyelenggara pemilu, juga Bawaslu? Ya, saya kira harapan saya satu, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu dan KPU, itu bisa semakin menguatkan koordinasi. Karena dua lembaga ini menjadi fondasi bagi pemilu dan demokrasi Indonesia, termasuk masa depan. Yang kedua, saya kira Bawaslu dengan tugas pencegahannya itu harus bisa, harapan saya bisa merangkul stakeholder yang ada di lingkup kerjanya. Jadi selain berkoordinasi dengan KPU, itu juga kemudian merangkul, berkomunikasi dengan stakeholder, Forkompinda dan seterusnya. Karena untuk melakukan kerja-kerja pencegahan, saya kira Bawaslu itu tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu misalnya berkomunikasi dan bekerja sama dengan Forkompinda, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan kemudian termasuk koordinasi dengan KPU sendiri, itu menjadi mutlak dilakukan. Dan dalam obrolan saya dengan beberapa teman di Bangka Belitung, saya lihat Bawaslu Bangka Belitung dan KPU Bangka Belitung sudah cukup bersinergi dengan luar biasa baik. Bahkan saya kira hari ini ada kegiatan bersama dengan Forkompinda dengan Polda dan beberapa jajaran pimpinan daerah lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu ke depan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira meskipun rute dari tugas antara KPU dan Bawaslu itu mungkin menempuh rute yang tingkat kesulitannya berbeda, tetapi keduanya punya fungsi yang sama-sama menghasilkan pemilu yang legitim. Pemilu yang legitim itu pemilu dengan tingkat partisipasi yang tidak hanya tinggi jumlahnya, tetapi juga bermakna partisipasinya. Seperti hari ini, kita duduk di sini, kita mendiskusikan semua hal tentang pemilu yang sebenarnya maknanya itu akan sangat baik bagi bagi demokrasi ke depan, demokrasi dan pemilu. Nah, untuk peserta pemilu sendiri, ini kan ada panitianya gitu. Untuk peserta pemilu sendiri, kira-kira harapannya supaya memang demokrasi yang sudah kita bangun bersama-sama ini ujung akhirnya nanti ada kesejahteraan, kira-kira ada harapan untuk peserta pemilu juga, bagaimana? Saya sih sering ngomong ini di beberapa diskusi bahwa khusus bagi peserta pemilu, selain tetap berkomunikasi, berhubungan, berkoordinasi dengan penyelenggara dan berbagai pihak, terutama masyarakat, pemilih gitu, peserta pemilu itu punya tanggung jawab untuk membangun kinerja yang sifatnya programatik. Kenapa saya sebut kinerjanya programatik? Salah satunya adalah bagaimana memberdayakan pemilih, memberdayakan konstituen. Jadi jangan kemudian memperdayakan konstituen. Dalam banyak kesempatan kalau kita lihat peserta pemilu yang hadir dengan politik uang, dengan politik transaksional dan seterusnya, itu kan tidak memberdayakan, tapi memperdayakan konstituen. Nah, karena itu saya kira kinerja programatik perlu dibangun oleh
peserta-peserta pemilu, sehingga mereka memberdayakan konstituen yang punya tingkat pendidikan politik yang cukup dan kemudian bermanfaat bagi pemilu dan demokrasi yang lebih berkualitas. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bung Rodi sudah menyempatkan diri kembali di podcast kita di Ngopi Suruh Podcast Ngobrol Pemilu bersama Bawaslu Provinsi Bandung itu. Mudah-mudahan nanti ini didengarkan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu, supaya demokrasi yang sudah kita bangun bersama-sama ini mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kata kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.